Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ud'uni astajib lakum ya mujibas sailin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu wa min adzabika astajiru. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbunal qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnul amin. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril mubin ainil qaunain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin ila yaumiddin wa ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, khasyiin wal khasyiat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia di mana pada saat ini kita mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berijtima', berkumpul di majelis ilmu dan dzikir yang penuh rahmat dan barakah ini. Harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan asbab dari hadir kita di tempat ini menjadikan semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar, dosa kecil, terlihat, tersembunyi, diketahui dan tidak diketahui dunia dan akhirat. Demikian pula kedua orang tua kita, ahli rumah kita, keluarga, kerabat, jiran, tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, dan orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan semua kita dan mereka ditetapkan Allah menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirah ma'lutuf wal afiyah. Dan saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mendapatkan kesehatan dan keafiatan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya kita hantarkan, kita kucurkan, kita tumpah ruahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Syai'in wal khasyiat rahimakumullah. Insyaallah kita akan membaca kitab, salah satu dari kitab yang penuh barakah yang dikarang oleh seorang ulama besar dari Indonesia, yaitu dari Banten. Nah, beliau ini juga ada mengarang kitab tafsir yang luar biasa diakui seluruh dunia,
yaitu kitab Marahul Labid. Ini pun dikarang oleh beliau. Nah, jadi hari ini sebelum kita membaca ini kitab, karena ada ungkapan kita ahli sunnah wal jamaah bahwa ilmu yang muktabar, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan dan menjadikan syafaat bukan hanya dunia tapi sampai akhirat, adalah ilmu yang mata sanaduhu bisaidil bashar, yang ilmu itu ittisal, bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada pengarang, dan pengarang sampai kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita untung besar pada pertemuan awal ini, karena ulun akan mengijazahkan ini kitab dan semua karangan dari Syekh Nawawi Bantan. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita semuanya, laki-laki dan perempuan, terhubung dengan wali dari wali Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika beliau ini mendapatkan surga Allah, maka kita pun akan turut di belakangnya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Nah, jadi ini apapun karangan dari Syekh Nawawi Bantan, pada ini malam kita sudah bersanad. Nah, jadi sanad ini pertama, ulun pernah mengambil 2 kali ini sanad, ketika langsung dengan Abuya Guru Sukri yang sekarang beliau tengah sakit dan mulai uzur karena usia juga. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat. Dan yang kedua, ulun juga ada mengambil sanad dari yang tahun ini mungkin haulan yang ke-17 tidak bisa kita laksanakan di tempat beliau, yaitu guru di Sekumpul. Karena ulun bahari lawan guru itu bukan kayak kebanyakan yang lain jaga parkir. Ulun ini memang belajar dari awal. Jadi apapun yang beliau bacakan kitab, kemanapun beliau ini berbicara tentang ilmu, ulun selalu hadir di sisi beliau. Dan dahulu ulun ini pernah juga mengambil dari beliau sanadnya, dan ini karena kebanyakan orang dapat. Nah, ini semua dari guru Sekumpul. Jadi Dalailul Khairat, kemudian lagi ada ijazah burdah, ada ijazah Ratib Haddad, ada ijazah Ad-Dibai, ada ijazah macam-macam hal dari guru kita di Sekumpul, termasuk kitab dari karangan Syekh Nawawi Banten. Jadi malam hari ini ada 2 jalur yang kita sampaikan ini sanad. Mudah-mudahan semua kita mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nambari Allah amunnya anu jasidin diunjuki ini terbatas. Namanya anak bahadiah jadi 100 rupiah. Jadi dahulu ada 100 rupiah ulun unjuki 100 rupiah. Jadi padahal harganya ini larang. Ini nang digember-gemburakan dibari lawan siapa? Lawan Abuya Ar-Raji nang di kandangan. Oh, himung benar sih Den. Karena padahal ulun kan ada juga coba beranai benar aja. Kenapa jadi malam ini disampaikan ini? Nah, supaya pian paham. Lawan Abdul Samad UAS ini juga dari ambilan guru kita di Sekumpul. Nah, walaupun kita ini masing-masing memang sudah mendapatkan sanad itu, tapi alangkah baiknya yang pertama dulu kita ambil dari beliau. Malah dari beliau ini paling dekat sanad, artinya hubungan dengan pengarang. Karena dari beliau ini ulun ambil dari guru kita di Sekumpul, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Bahrul Fihamah, Syekh Muhammad bin Zaini Abdul Ghani. Kemudian beliau ini mengambil dari Syekh Yasin Al-Padani. Ini mungkin beliau ini mengambil dari Syekh Yasin ini karena dahulu Syekh Yasin pernah datang. Nah, lalu beliau mengambil sanad ini. Kemudian Syekh Yasin Al-Padani ini mengambil, ini Syekh Yasin Al-Padani ini musninud dunya,
Jadi di pelosok manapun dunia, sanad keilmuan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pasti ada tercantum Syekh Yasin Al-Padani, termasuk pada pengajian kita pada ini malam. Nah, jadi dari guru sekumpul Syekh Yasin, dari Syekh Yasin ini Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi. Nah, tiga, Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi ini langsung kepada pengarang Syekh Nawawi Banten. Jadi guru sekumpul Syekh Yasin, Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi pengarang. Nah kalau ulun 5, jadi keturunan yang ke-5. Nah depian masih keturunan yang ke-6, ada keturunan ke-8 gitu. Nah parak ini, parak benar. Nah kemudian ulun mengambil lagi yang semua santri Darussalam ini pasti akan berujung kepada Abuya Guru Syukri. Nah Abuya Guru Syukri ini ulun mengambil, ini ada 2 ulun sanad ini dapat, ngarannya Nikmatus Syahid, waktu khusus terbatas, ini sidin ijazahkan semua dibacakan. Nah kemudian habis itu tamat Darussalam, nah itu beilang ke rumah, hadiahnya pun ijazah ini. Nah jadi ulun ada 2. Nah kemudian lagi ulun langsung mengambil, cuma ini kada perlu, ini mengambil lawan Habib Hamid Al-Qaf Mekah. Nah ini pun langsung di rumah Syekh Yasin Al-Padani ketika itu. Ulun juga mengambil sanad semua dari Syekh Yasin Al-Padani. Ada berapa kitabnya ulun banyak tuh. Hendak sanad apa pian? Hendak berminyak harum kah? Hendak betungkat kah? Hendak bebulang kah? Jadi duit ini yang mendiulah nih. Nah itu langsung dari Habib Hamid Al-Qaf. Nah, Habib Hamid Al-Qaf Syekh Yasin Al-Padani. Nah, ada lagi sanad-sanad dari Ba'alawi, semua dari habaib. Ini jazaam, ada yang khusus, ini lawan Abuya, guru kita semua, Sayyidul Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi. Nah, itu pun kada perlu kita tulis, namun kabar ini aja, nah kebanyakan kita di Kalimantan Selatan ini khususnya. Dan yang kedua, ulun mengambil dari Abuya Abu Muhammad Nur Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Syukri Unus. Kemudian beliau mengambil dari guru beliau Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Al-Hajj Husin Dahlan. Ini makam beliau di Mahya. Dahulu sini bergelar PM di Darussalam, Guru Husin Dahlan. Karena tegas beliau ini, berataan tentang waninya lawan sidin. Nah kita sempat juga ketemu beliau. Nah makam sidin di Mahya. Nah apa kuburan setelah guru kita disekumpul. Nah di belakangnya itu ada pekuburan, ngarannya Mahya. Nah Syekh Husin Dahlan ini mengambil lawan siapa? Nah yaitu Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Muhaddits. Siapa beliau? Nah Al-Hajj Anang Sya'rani. Nah ini malam ini cucu beliau pun hadir di tempat ini. Cuma kan usah kita tunjuk, karena kalau tidak diciumi tangan gitu sidin. Ini guru Anang Sya'rani. Nah jadi dari guru Syukri Unus, kemudian guru Sindahlan, kemudian guru Anang Sya'rani. Nah kita kenal kayak guru Anang Sya'rani, melahirkan Kamukhtar, pimpinan pemangkih. Itu termasuk bagian dari murid guru Anang Sya'rani. Banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, guru Anang Sya'rani ini ketika meninggal dunia, hendak meninggal dunia, beliau ini suruh bukai jendela-jendela ini. Lampu-lampu seterungking dari itu disuruh likit. Nah, disuruh sidin bergembira karena hari itu beliau menganggap menjadi pengantin. Nah, itu kalau hendak ceritanya yang lebih panjang tentang beliau, masih banyak keturunan beliau lagi di kampung Melayu. Nah, haulannya dihadiri habaib-habaib, bahkan dari Hadramaut di Jawa sudahnya, Habib Banjar sudahnya, bubuan kita umpat makannya ya juga. Nah, ini guru Anang
Sa'rani. Nah, guru Anang Sa'rani ini mengambil lawan siapa? Nah, Al-Alim, Al-Allamah, As-Syekh Ahyat Al-Bughuri. Nah, Syekh Ahyat Al-Bughuri ini alim di semua dunia penjuru muka bumi ini. Dari Syekh Ahyat ini banyak memiliki murid nang jaga-jaga nang alim-alim. Beliau bakasnya orang Bogor. Nah, berapa sudah? Abuya Guru Sukri, kemudian Guru Sindahlan, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Muhaddis, Anang Sa'rani, Guru Anang Sa'rani, Syekh Ahyat Al-Bughuri. Nah, Syekh Ahyat Al-Bughuri ini makam sidin di Mekah, di Ma'la. Kemudian yang kelima Al-Alim, Al-Allamah, Syekh Mukhtar Al-Tarid. Nah, 5 udah Mukhtar Al-Tarid. Nah, yang keenam dari muallim Syekh Nawawi Bantan. Nah, jadi ulun yang ke-7 nah piannya yang keturunan ke-8 kalau dari Guru Sukri. Nah, ini sanad-sanad kita nang akan kita baca kitab ini. Al-Fatihah ila hadratihim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji milik Allah yang Allah telah menetapkan atau menjadikan akan ilmu. Nah, di sini alif lam makrifat maksudnya adalah ilmu tauhid, ilmu syariat, fikih, kemudian ilmu tasawuf. Jadi 3 hal ilmu ini arfa'as sifat al-kamaliyah, paling tinggi sifat kesempurnaan. Nah, kalau secara umum ilmu dunia pun Bapak Ibu, kalau kita memiliki ilmu dunia kah? Kalau kita memiliki, kita akan memiliki kedudukan yang tinggi. Misalnya di kampung kita sini nah, saya sidin nah, jangan bisa bawa urutan. Ilmu bawa urutan sidin aja ini ilmu dunia nih. Kayak apa kedudukan sidin di kampung sini? Kada kau mau unjun lagi, dicari orang. Hanya hendak tulak sidin malunta, disambang orang di jalan pakacil, jalan tulak malunta dulu hendak beurut. Majisin aku hendak malunta. Berapa gerang pian iwak pilihan malunta nang itu? 2 kilo, berapa sekilonya? 100.000, berapa? 3 kilo 300. Kami memberi 500 pada dosa melunta gimpian. Urut ini aja nah. Oh, ini ilmu dunia aja. Bagaimana kalau kita memiliki ilmu tauhid? Bagaimana kalau kita memiliki ilmu fiqih? Bagaimana kalau kita memiliki ilmu tasawuf? Bukan hanya di dunia, kedudukan kita akan tinggi bahkan ke negeri akhirat. Karena mengangkat ini bukan kehendak Nabi, bukan kehendak manusia, bukan kehendak malaikat, tetapi mutlak kehendak Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ini kita harus berilmu ini supaya derajat kita tinggi. Harus berilmu. Dunia ada ilmunya, dunia. Kita tuntut juga nih ilmu dunia. Amun kada bisa malunta pas tapa bini nang mintu hak 7 malunta mau kita nenek ya kalau tak. Nah, maka amun tak kait pas kita kada bisa bakunyong kiamat jagarnya caburiakan tuh presiden lunta kok tak kait ya nang mampu untuk timbul tuh ada warung bayi di bawah aja. Makanya ujar Imam Ali karamallahu wajhah. Kita sebelum kita teruskan ini kita pembukaan inilah tadi ajas tukum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapkan alhamdulillah. Summa alhamdulillah.
wa kadzalikal hamdulillah. Untung kita ini dihadirkan Tuhan, jangan ada turun Pak. Mau napa? Jangan ada turun toh, padahal tahu aja nih. Nah, kita turun biar minggu kayaknya ada turun lagi ya. Lagi besanat sudah. Nah, insyaallah. Luar biasa. Ujar Imam Ali karamallahu wajhah, irtahalatid dunya mudbiratan. Ujar Imam Ali, dunia ini akan berlalu menjadi masa lalu kita. Memang dunia ini berjalan berlalu menjadi masa lalu. Kayak tadi nah, mulai besokan tadi kita bangun guring, kemudian sampai ketemu Isya, sudah masa lalu udah itu. Kada akan pernah kembali. Ini dunia. Jadi dunia yang kita tinggali saat ini akan terus berlalu mudbiratan, membelakangi dan hanya menjadi kenangan. Banyak kalau kita ini lah, mau mengatakan masa anom aja Bang, nyur gilaun gigi mang ya. Oh ya ini untuk ya tuh patah gigi palsu. Memang mudbiratan dunia ini kada akan pernah bisa kekal. Nah, kemudian ujar Imam Ali, irtahalatil akhirah mukbilatan, tetapi akhirat akan berjalan mukbilatan, menjumpai kita. Jadi kita ini berjalan menuju apa? Menuju akhirat, meninggalkan dunia. Inilah harus kita sadari. Jangan petantang petinting kita hidup ini. Ular nang besar umur kan banget di kulit. Bahanum kalau ular tuh, ya tuh mati. Kita nang ada suah besar umur nih bulangan, pasti mati. Nah, sedangkan akhirat mukbilatan akan kita jumpai. Dan pintu gerbang akhirat adalah kematian. Semua kita pasti akan berjumpa dengan sakaratul maut. Ada kayaknya amalan di sini nih supaya husnul khatimah. Cuma halaman pabila malam Sabtu pabila nih kayaknya pertemuan kita. Ada di sini kayaknya. Nah, kemudian ujar beliau, Fakunu min abna'il akhirah. Ini pesan beliau. Jadilah kalian ini jadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi anak-anak dunia. Likulli wahidatin minhum banun, karena setiap akhirat dan dunia itu ada anaknya. Cuma kita jersidin jangan jadi anak dunia. Kayak apa anak dunia nih yo? Kada tahu di kepala, kada tahu di burit, loh usaha aja. Orang pengajian malam Sabtu kada turun, orang yasinan malam Jumat kada hadir. Dunia aja. Jangan jadi itu jersidin. Hendaklah kita jadi anak akhirat. Jangan terlalu lawan dunia nih. Tetapi ujar Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala, bahwa anak-anak dunia itu menjadi manfaat lawan anak akhirat. Nah, ini pula untungnya. Jadi anak-anak dunia ini bermanfaat lawan kita anak akhirat. Ayo bubuannya itulah. Sama-sama udah aspal. Bisa kada, maghrib kada, siang menyambung pulang sama aspal, maka belum puasa. Puasa kada, tapi nya kita menuntut ilmu nyaman baspal. Ini anak dunia bermanfaat lawan kita anak akhirat. Jadi lihat akan nantinya. Jangan langsung bakal kacak pinggang begamis-gamis bubar-bubar sembayangan. Tahu aja ini sudah anak dunia. Disimburakannya kayaknya aspal namang gurak ternyata. Tukang, ampun maaf, ini tukang nang dunia bangla, rumahnya belum puasa, sambil baruko mencatok mau udak samin, macam-macam. Tapi jadi rumah kita, ini anak dunia, biar aja. Kita jangan umpatan mau udak samin kada puasa, juga pada sama bungulnya. Nah, dengan adiknya rumah kita jadi, dengan adiknya nyaman kita ini mengaji.
dengan adanya nyaman kita ini membaca Quran itu karena anak-anak dunia. Ayo di tengah jalan kayaknya andai kata kita nih kimpes ban sepeda motor boleh mengaji adanya baca Quran situ maka salawar singkat rabit ke pulang muridnya berundunan ya sali bedungkong sini jenya menambalakan nah pada tengah malam ini jenya ulun tapaksa 6.000 nah kada jadi masalah dari kita nyaman kada. Tapi kita jangan jadi orang itu ujar sidik. Jangan nang mau ini bincong anak dunia kada anak akhirat kada ini nang bapici kepala malaikat dah nang mana nang bujurnya nusia nih. Jadi yang hendak jadi anak dunia total jadi anak dunia bantas itu Ramadan jangan puasa dunia aja yuk kalau hendak akhirat total juga kecuali keperluan kita yang mendesak tentang dunia hanya kita gawe bukan berarti kada boleh kita suki silahkan apalagi pengajian agama ini penting benar nih pentingnya apa mic-nya nang larang salonnya nang baik supaya jangan parau jangan kalah kita lawan karaoke ada ini di Japai satron kon gurunya oh dia apa karurok nyaring karuroknya ujar anu nih lapar kenapa kan mic-nya jangan kita Nabi Mi'raj saja Nabi Mi'raj nak kayak kendaraan sedih kada sampai ke hadrat Tuhan lah karena yang paling otomatis yang dikendaliin sedih. Kalau di dunia itu kada digunakan ke itu dan kada menyampaikan ke Tuhan mungkin Nabi waktu itu berhimar 6 bulan namun sampai lagi ini ya da'u hafirahu inda muntahal tarapihi meletakkan kakinya sampai di mana penghujung penglihatan itu burak canggih kada. Jadi silakan aja kita nih dunia tapi jangan sampai kita menjadi abnaud dunia anak dunia tetapi lihatkan aja buat anak dunia itu jangan kita model kayak agamis mabuk agama bila ada orang aspal bubar sembayangan kalau ditawakakannya kayaknya batu gunung maka kepala seorang ini memang anak dunia. Kita ini kadang-kadang ya Allah Bapak Ibu hanya sekali mengaji nah kayak ini nah udah kayak mabuk agama udah galian orang nak ada mengaji mesti seorang datang masih ingin mengantuk juga jangan ulun keingatan lah Sayyidina Umar nah ini kan hanya alhamdulillahnya jangan kita nah Sayyidina Umar ini melihat orang bertimbun api jauh nah di sini nih ada api nah di paraki siden apa yang dipanggil siden ketika orang menyalakan api itu ya ahlad daw wahai penghuni yang menyalakan cahaya kada ada siden mengyau ya ahlan nar ya ahlad daw wahai penghuni wahai kaum yang menyalakan api tapi mengeluarkan cahaya sehingga orang kada sarik jakanya ya ahlan nar kamilain orang majusi mereh bakal hika kita nah begitu pulang Sayyidina Husain lawan Sayyidina Hasan lagi masa remaja beliau melihat orang tua luput baudo sidin kada menyakiti orang yang luput baudo nih tapi baucap di orang Tuhan yang baudo yang salah nih ihsan ujar Husain kira-kira seperti itulah napa sin ujar Sayyidina Hasan kita berlomba yo siapa yang paling bujur wudunya sehingga Sayyidina Hasan baudo 3 orang nang Tuhan nang luput bodoh tadi Sayyidina Husain pun bodoh akhirnya orang tua tertawa aku jadi nang luput bukan ikan bujur keduanya kita wayah ini hanya sedikit bisi agama udah amok udah nang kayak saurang payahnya udah sakampungan salah padahal saurang nang luput siapa nih jar tang hari Ramadan makan durian nih kada puasa sarumahan nih sakuja kemudian acting ujar nang anak di sisi kurpian tuh ada durian bayi astagfirullah aja seorang makan durian takaan di sisi oh bau durian sealamanan nek begitu Imam Ghazali pernah juga ditakuni ma hukmu man tariki shalah apa hukum orang yang meninggalkan sembahyang
Kehendak orang na betakun kan kafir. Itu kalau tah kehendak orang na betakun masuk neraka. Hukmuhu jasidin anta khudha biyadihi ilal masjid. Hukumnya ika melihat orang nak ada sambayang gandeng tangannya bawa ke masjid. Kita wayah ini macam-macam. Satu tempat kufar, kafir, syirik. Segalianan mendengar Hasinul khasiat rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada Imam Ali ini tadi. Jangan jersidin ikam menjadi anak dunia, tapi hendaklah ikam menjadi anak akhirat. Nah, hadis Nabi yang lain ada hadis Nabi. Apa ujar hadis Nabi? Sambungan nang jar Sayyidina Ali ini tadi ada lagi. Al yauma amalun wala hisab. Hari ini jersidin kita beramal, tapi hisabnya ada lagi. Jadi kita ini jangan bermimpi bila nyoba ibadah langsung gugur duit sakadut. Bilanya kita beribadah sampai yang dua keluaran kacariratan intan, kada seperti itu. Ini amal yang tanpa ada balasan dunia ini. Andai kata kita dapat itu bonus dari Allah, kita jangan bermimpi bahwa dunia ini amun dibalas Tuhan amal kita ini kada muat dan kacau dunia nih. Andai kata contoh kekacauannya sampai yang sunat subuh, sunat fajar, apa jar Nabi? Khairun minat dunia wa ma fiha. Sambayang sunat subuh itu Bapak Ibu lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangkan biar. Sabarataan kita di Banjarbaru ini sambayang sunat subuh muatlah. Lebih baik dari dunia dan isinya. Sabarataan dibalas. Oh maka ada kamu tak. Ini bukan tempat balasan. Bukan. Jadi kita ini bilang beramal jangan sendiri nang pajar 40 kali dan nanti aku mengamalkan 40 hari pulang nah. Maka ada lihat kan lain balasan di dunia ini. Di akhirat tiada balasan. Amun kita jahat balasannya. Kalau tidak taubat sebelum kematian. Amun baik, senang hatilah kita. Walaupun di sini tidak ada tepuk tangan, kebaikan kita akan berbalas dengan kebaikan. Tapi di akhirat. Sambayang sunat subuhnya aja lebih baik dari dunia dan isinya. Ya kalau tuh pakai pabi subhi, nang kayak apa sambayang subuhnya? Biar jangan tabalik kena mudah tahimung sambayang sunat pada sambayang subuhnya. Luput itu. Arayakan baju dastar bini aja kurang jadi apa? Biar kada pada dastaran ya kalau orangnya nang iya nang dipuji. Nah iya ini kadang-kadang budak yang jadi malaikat udah sampai sudah subuh lebih baik dari dunia dan isinya Pak. Sekali sampai yang subuhnya liwar supanan sama sigitan. Kenapa? Orang bakunut seorang sujud. Itu hal yang paling memalukan dalam kehidupan kita nih napa yo? Ketika jamaah subuh banyak, orang bakunut seorang sujud. Asa ada mau hendak bulik ngalih ini nah. Sujud ke seorang, maka orang Allahumma din, maka panjang kunut nenek. Jadi doa yang paling tinggi itu doa apa? Doa kunut. Karena berdoanya berdiri. Doanya paling tinggi. Dan dapat rahmatnya Allah. Nah kemudian ujar sidin al yauma amalun la hisab. Kemudian gadan di hari akhirat hisabun wala amal, diperhitungkan kada lagi amal. Jadi yang hendak beramal mulai wahini kita menuntut ilmu kayak ini. Nah ini menuntut ilmu ini ujar para ulama kita membedakan dari semua binatang. Kedudukan kita menuntut ilmu kayak ini nah paham kah kada paham kah? Ini membedakan kita dari binatang bahkan dari malaikat. Jadi amun hidup kita nih nak ada menuntut ilmu kurang lebih aja kucing anggura di rumah kita. Adalah terdengar kucing bakal kajian. Sunyi kampung ada lagi kucing maka begalut bakas nih sekali setahun bulan sekali jar pengajian di Tamban. Kada ada kuduk jar kada kau ditangkap hari ini kita parai memair dulu nah kenapa kuduk pengajian ke paling kau sana tuh kan ada
binatang ada dalam mengajinya, bahkan malaikat ada data dengar mereka Jibril menggurui semian ada pengajian setengah bulan sekali kada. Kita bisa berbeda dengan binatang bahkan malaikat ketika kita mampu hadir di majelis ta'lim. Ini hebatnya. Makanya orang yang mengaji ini bila mati syahid. Jadi ditipu oleh syaitan kena. Aku jarang mengamalkan nang ada aja dulu kalau guru nang itu. Aku kada mengaji lagi berarti suul khatimah orang tuh. Maka jar Nabi mengaji ini dari buayan sampai kali yang lahat. Kalau ilmu dunia kita nih udah hafal kalian 1 sampai 9 biar kada mengaji lagi kada apa-apa. Tapi kalau wudhu biar kita paham udah masalah wudhu tetap dituntut untuk mengaji. Kenapa? Karena setiap kali kita mengaji, setiap kali kita bertemuan sungai, belum tentu setiap sungai itu iwaknya sama. Makanya di Mesir itu nang alim, nang tuha alim tetap mengaji lawan orang-orang muda. Ditakuni kenapa pian jadi masih mengaji? Maka pian ini mengarang kitab hikam nang seperti Syekh Ramadan Al-Buti, seperti guru-guru nang lain. Karena ujar sidin, lautan memang aku miliki sebagai pendapat hikam, tetapi belum tentu di lautan itu ada memiliki ikan nang ada di sungai. Nih, ada kita di Banjar nih kada bapuku tuha aja ada hendak dia mengaji tatuha aku bang cocok benar. Taklim aku bang jar aku di Jawa sekolah jar di Jawa belum tentu didapatkan lawan orang yang di Banjar dan kita dapat rahmatnya Allah. Nah maka ujar Nabi pulang ujar Nabi nih rawahu Tabrani fa inna likul ummin yatba'uha ibnuha au kamakal. Karena setiap mama itu pasti menggiring anaknya. Nah, hubud dunia umul khatiat. Cinta terhadap dunia ini adalah ibunya semua kesalahan. Jadi bila kita ini sudah mulai ada mencintai dunia, maka kita itu sudah memuarakan anak-anak dunia ini akan mendekat kepada perilaku kita. Karena kan mana umahnya kasih itu anaknya. Dan kita selamat berataan. Nah makanya kita kembali kepada pembicaraan pengarang. Ini hanya mukadimahnya lah. Allah sudah menetapkan akan ilmu itu paling tinggi sifat yang sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Dan aku naik saksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah wahdah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Nah ini amun kita ilmu tauhid kita latih sampai menuju kematian bahwa tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Ada tadi Pak wahdah la syarikalah. Jadi ketika kita ini berzikir, ingat kita bahwa kita dizikir akan Allah. Karena kita bukan Allah, berarti kita ini la haula wala. Nah ketika kita kau berzikir, siapa yang zakir? Nah ketika Allah yang menzikirakan, itu kan ada pahalanya lagi. Nah ada pahala itu kita berzikir kepada Allah. Ada ini kitanya yang dizikirakan Tuhan. Kok ada batas? La ilaha illallah, maksudnya Allah. Nah Allah menzikirkan kita. Kenapa? Karena fazkuruni azkurkum, maknanya tabalik. Ketika aku ingat kepada engkau, maka kalian itu bisa ingat kepada aku. Tabalik. Karena Allah itu ridha kepada kita, makanya kita kawa ridha kepada Allah. Selama Allah itu kada ridha lawan kita kada akan pernah bisa ridha kepada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Nah, jadi ketika la ilaha illallah, ma Allah menzikirkan aku, la ilaha illallah, ma Allah menzikirkan aku, la ilaha illallah, ma Allah menzikirkan aku. Saat Allah menzikirkan aku, berarti alhamdulillah aku pasti ada tempat di mata Allah. Karena ujar ilmu hikam, ujar Ibnu Athaillah asakan dari kalau kita ini man arada
anta ayya'rifa maqamah pandur ila man aqamahullahu lahu. Siapa hendak mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah, maka perhatikan di mana Allah mendudukkan kita. Nah, kedudukan kita di mata Allah nih, muliakah kita ini? Lihatnya di mana kita? Ternyata kita di majelis ilmu, berarti kedudukan kita di mata Allah mulia. Sekali boleh pengajian nih, pemainan pulang singgah. Berarti kita ini buruk di mata Allah karena kita didudukkan di tempat yang dihinakan oleh Allah. Jadi setiap detik ini kita memandang makam kita di mana, kedudukan kita seperti apa, lihati perbuatan kita. Di mana Allah meletakkan kita, itulah makam kita sesungguhnya. Kalau kita ini di mata Allah orang yang sia-sia, makanya kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian lagi alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah, yang menghususkan dari orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dengan jejak rekam hikmah. Ini ma'asir itu jejak rekam. Hukmiyah itu hukum atau hikmah. Jadi kita ini dikehendaki Tuhan berisi jejak rekam yang baik. Ini dikhususkan Tuhan, khasa ini orangnya. Allah karim. Mudah-mudahan kita ini selalu diberi Allah khususiat di dalam tempat-tempat kebaikan. Subhanallah. Jadi orang wayih inilah skill. Skill itu memang ditetapkan Allah. Amunnya kada dasar ditetapkan Tuhan, skillnya bisa mulah kekelayangan biar kayak apa, landap pada nang bisa mulah ladingnya, paringnya ini kada apa nih, paringnya nih kada bitau aja, kada pokoknya paringnya bagus beratan. Amun dasar kada ada skillnya biar jadi cangkirik kekelayangan tuh. Padahal betimbang rata udah be diikat di lawan kartes kakalayangan, kartes minyaknya be dibawa anak buka bulai ujian anak ini kakalayangan kabah cangkirik kamu skill kada. Kita ini kan macam-macam skill deh. Ada nang skillnya ini bisa membaiki sepeda motor, insyaallah mendengar bunyi sepeda motor aja tahunya udah ini gini, ini pasti kabilator yang pampannya. Kita mah kaum bilang mengucek businya aja. Ini skillnya ada. Kita ini alhamdulillah diberi Allah khususiyat kawa hadir malam ini besanak pulang kita bersambung kita ini bertanggung jawab orang-orang yang baik di dalam sanad ini kita. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Kemudian kita teruskan lagi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita naik saksi. Arti naik saksi itu ikam jar umpama nih ada nang mengaji nih, ikam jar amun kada melihat jar jangan jadi saksi. Kan kayak itu nih kadang-kadang nih bubuhan nang memutar balik bubuhan syaitan nih. Padahal maksudnya itu Nabi ini udah ada, tinggal kita menyaksikan lagi. Itu maksudnya Allah itu sudah wahdah la syarikalah, udah tinggal kita saksikan kewahdaniyatan Tuhan lagi. Kitanya aja lagi tinggal udah perlu lagi mencari kemana Nabi Muhammad nang ada ini sudah cahaya dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita saksikan. Ini model kayak nang dipadahkannya. Jadi kalau pupuk pian mengaji ini umum kada manihat lagi jar kada usah membaca nang itu pas kada bersahadat sampai ke mati. Sudah ada, tinggal menyaksikan kitanya aja lagi ini. Wa asyhadu anna Muhammadannya lagi. Ketika menyaksikan itu kada perlu juara cap. Ikam adalah ketika tabrakan mobil tadi ada perlu berulang-ulang lagi tabrakannya nanti. Permanen deh. Kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai. Ada perlu lagi? Cukup. Kayak pian nikah juga saban malam lah mengiok pulang pangulo kan aku baguguringan aku jar pangulo nang ini orang ijab kabul terus sekali aja
sudah kabiltu nikahaha bimahril madhkur, sah ujar saksi. Nah tabaca iwakam di orang iwat bacaannya. Nah iya ini jadi karena perlu nang kita anukan keberadaan kita ini setiap detik ini menyaksikan kada bahwa Allah ini Maha Esa, bahwa ini bagian dari kudratnya, bahwa ini bagian dari iradatnya, bahwa ini bagian dari pengetahuannya, bahwa tidak akan pernah terjadi apapun baik gerak atau diam tanpa kudrat, tanpa iradat, tanpa pengetahuan Allah. Jadi kan ada bahasa tabalujur bagi orang tauhid. Tabalujur ini kan udah kayak kada tahu Tuhan. Nah tabalujuran pas ikam datang jar budenya kayak Tuhan tuh lepaskan dalih kada ada orang tauhid, amun orang syariat kada jadi masalah pandai itu kabalujuran dari ikam datang pas benar ini. Nah ada kabalujuran Tuhan kada pernah lingah, setiap terjadi itu atas kudrat, atas iradat, atas ilmu Allah. Bibinian rancak menyambat tuh. Nah pas banget kabalujuran abahnya datangnya mana gajihan jar. Ini nambah gaji juga bang. Ya Allah, gaji itu jelas di apa tuh gaji nih. Gaji itu datang dari bos, gaji itu datang dari pemerintah. Itu kau diukur dah. Nang pangkat 2A, pangkat 2B sekian gajinya. Itu kalau diukur gaji karena datang dari bos atau datang dari pemerintah. Nah kalau rezeki itu datang dari Allah, kada ada batas ukurannya. Makanya kita ini mencari rezeki, kada ada mencari gaji. Kan ada kita ini dihimati anggaran bergaji, kada dihimati anggaran punya rezeki. Kalau kita hendak banyak punya rezeki dalam tanda kutip, patuhi nang bangaran aras selesai tanpa batas, tanpa kalkulator. Bagaje kayak saya itu pangda. Makanya orang-orang yang takwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amun pian membawa luka. Nah jorong rame ini pupuyu galam. Nah kalau dibaca udah masuk kalukah atau amun hibak paling 100 sikong pupuyu galamnya. Amun nang dua jari aja. Dan kalau dibaca udah limpak itu amunnya kada takwa. Kalau dibaca, nah kalau orang yang takwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kada ada ukurannya. Begaji sekian jar, kayak apa kita hendak membangun rumah nih? Ujurang menggaji sekian nih kam hendak berhutang, ujar bank sesuai dengan gaji ikam, sesuai loan umur ikam pensiun, kami kalau mau tangi sekian aja nah. 300 juta aja nah diukur nih rumahnya nah, anggaran 300 juta, upah tukang separuh misalnya tangan 200, bahan separuh tangan 200, pas 300. Nah kawanya berapa ini? Nah 3 kamar aja. Tapi kalau nang takwa bisa tingkat 2, bisa kayak istana. Min haitsulah ya tasir. Mudahan dapat rahmat ya Allah. Nah ini kayaknya ada kita ini. Nah, kita terusakan lagi lah. Nah kemudian Muhammad dan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyah, yang Allah khususkan. Khasa itu sudah ditetapkan Allah dengan seluruh kesempurnaan ibadah. Nah jadi kita ini amun hendak ibadah kita sempurna, ya mutabaah. Karena nang sempurna ibadah kamalatil ubudiyah itu hanya milik Rasulullah. Supaya kita ini disempurnakan Tuhan ibadah kita harus mengumpati nak kayak para Rasulullah. Kada usah juga kita berpusing-pusing nak kayak para Rasulullah tak jam tabun jilak. Ketika kita duduk minum kita nih minum duduk kayaknya nah lalu kita satu duduk, nang kedua tangan kanan, nang ketiga misalnya ini tadi contoh lah dasar haus nah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Berapa kesempurnaan ibadah karena kaini Rasulullah berduduk sunat kada minum berduduk dapat 10 dah, karena sekali berbuat baik dibalas 10. Nah kemudian tangan kanan pulang minum 10 pulang nih, karena Rasulullah minumnya pakai tangan
kanan. Nah kemudian pulang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dari Rasulullah juga lo nih. Kalau amrin dibalin la yubda'u bi bismillah wa abta'u. Berarti setiap diawali nang baik itu jangan Nabi, jangan kada babis. Karena bila kita berbismillah ini menghilangkan syirik. Kalau orang tauhid bismillah ini wajib, kalau syariat sunat. Kenapa? Karena dengan berbismillah melakukan kebaikan kita sudah paham Allah yang memberlakukan ini, kada aku yang menjadikan ini. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jadi kanyang? Allah yang menolong, bukan makanan ini. Asal kita berbismillah, steril dari syirik. Itu tauhid wajib. Kalau syariat sunat. Nah 3 udah berbismillah. Kemudian Nabi ini setiap minum 3 kali tegukan bismillahirrahmanirrahim. Pahala pulang duduk 10, tangan kanan 10, 20 dah. Kemudian itu berbismillah 30. Kemudian itu nak itu tadi kan guk nak kayak orang nang babeirik banih itu nah ya kalau minum mana berdiri pulang tangan kiri pulang. Nah 3 tigukan 4 dah 40 dah. Begitu imbah minum ucapakan alhamdulillah sunat kada 5 berarti sekali minum nina 50 pahalanya itu nang nyata. Nang nyata ini. Begitu pulang kalinya kita karena kebanyakan minum tadi berapa tiguk nanti 3 tigukan dah habis misalnya seinian lalu nak kami. Nah ingat pulang bahwa Nabi ini ketika masuk tawisi batis kiri sama kayak masuk pasar kias oleh ulama fikih termasuk masuk Alfamart atau Indomaret. Nah tangan kiri batis kiri betul masuknya tuh. Jangan kayak masuk ke masjid karena itu pasar. Nah dibaca pulang misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kita salah memang hidup ini, tetapi wa'at bi sayyatal hasanat tamhuha. Amun banyak kebaikan ditimbang kena maka kesalahan ini terhapus dengan kebaikan itu. Kada betah kada surga kita. Ini kamalal ubudiyat ya, asal umpat Nabi. Nah minum aja ini Rene, belum lagi makannya nek. Dan dapat rahmatnya Allah. Makanya ke atas tadi orang yang berilmu ini pasti paling tinggi sifat kesempurnaan. Makanya oleh Allah, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Orang yang berilmu, lawan yang kada berilmu kada sama. Kalau kita pro Allah, setiap ada orang yang berilmu, jangan kita samakan lawan orang yang kada berilmu. Itu tak. Kemudian kayak ini nah pian diambil aja ulun bersejadah sedikit karena ulun kisahnya berilmu membacakan umpat Tuhan ngaranya bapalah ini. Kalau bujur kenyamanan sidin itu, kada kayak itu. Makanya ujar Nabi akrimul ulama. Ini Nabi yang menyuruh lain RT, lain Pak Lurah, lain Bupati, lain Wali Kota. Akrimul ulama, muliakan para ulama. Fa innahum indallahil qurama. Karena di sisi Allah para ulama itu mulia. Bukan kenyamanan. Tetapi untuk jadi ulama ini menuntut ilmunya pasti sulit. Kenapa? Sebab karena ujar Quran di surah Kahfi, Nabi Musa ketika hendak mencari ilmu lawan Nabi Khidir, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi jangan pian menganggap menuntut ilmu ini nyaman, gue nyaman bener jadi betulak duduk, bukan kayak itu, pasti barat. Menuntut ilmu ini. Maka pengabulan orang yang ada menuntut ilmu ini pian, hendak tulak udah pindah memberi bis hari, no jar tangan, basah menyen aja, pindah labat sakunin aja, kada lawas labat. Udah kayak pengabulan tuh doa langsung abad hari udah aja pengmennya aja maghrib nih aja aku ada said kepala kayaknya kita tulakan ke pengajian sekali kayak pengabulan tuh hanya ajan isa udah migran sakit banget kepala umenya aku aja kalau kau tulak kita ini minggu kayak aja itu aja mudah pengabulan doa itu istidrat itu istidrat mudahan dapat rahmatnya Allah. Nah ini itu contoh lah. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Nah Rasulullah ini kayak apa? Rasulullah itu kalau kita maknai utusan Allah adalah di alam semesta ini ada diutus Tuhan. Angin berhembus siapa yang
jadinya berhembus itu amun kada Allah utus supaya berhembus. Kemudian malam datang dingin, malam bang, siapa nama utus dingin itu amun kada Allah sehingga datang dingin di tubuh kita. Kemudian siang panas, siapa nama utus panas di siang hari itu? Samuyaan utusan Allah, isinya apa? Muhammad Rasul. Tinggal asyhadu anna menyaksikannya. Dia lagi kada perlu mencari kayak Muhammad kalau pina Muhammad nang di purun walut keluar. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Makanya Rasulullah ini pian bah itu kaina kita salawat apa ini kaina ada ini ada kita teruskan sedikit lagi nah ini hanya anu pembukaannya aja lah. Nah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, salawat Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad. Alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala, yang Allah sudah penuhi hatinya Rasulullah ini dengan jalla keagungan, a'la kemaha besaran, jalla wa ala. Oh, jadi hati Nabi ini kan ada lagi kecuali isinya keagungan Allah, kebesaran Allah. Hatinya Rasulullah. Allah. Ada kita kan banyak kalau nang diagungkan lihat ini. Amunnya pina kada de ilmunya, kada ada nama bimbingnya larut kita nih. Ada yang membesarkan kehormatan, ada yang membesarkan jabatan, ada yang membesarkan pengakuan, ada yang membesarkan ini, ada yang membesarkan itu. Makanya kita ini jangan menganggap setiap yang bermata ini melihat. Jangan seperti itu. Banyak kambing itu memiliki mata dan melihat, tetapi kambing itu tidak bisa melihat seperti apa yang dilihat oleh pengembala. Nah, ya guru itu. Jadi perlu guru kita. Jangan papadan bakakawanan lawan kambing aja, karena semua kambing bisa ada melihat bahwa ada serigala di belakangnya. Yang bisa melihat itu siapa? Guru. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah, ya ulama, makanya ulama itu diambil kata asalnya ula itu tinggi. Jadi sifatnya kada pernah melakukan hal-hal yang rendah. Andai kata rendah, cepat sudah menjadi tinggi ulang. Ula tinggi. Kemudian apa? Ujungnya dari ula itu ma itu apa? Air. Air itu apa? Menumbuhkan. Air itu mendinginkan. Air itu menyenangkan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Itu ulama. Jadi amun kita di bertamuan nang bepada ulama tapi keras, kan ada kehidupan, malah makin terjajah, itu bukan ulama. Ulama ini dimanapun ada selalu membawa kepada ketinggian, dan beliau selalu membawa kehidupan. Semua diayungi, semua disayangi. Karena apa? Karena beliau mengikuti jejak Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hati beliau penuh dengan keagungan dan kebesaran Allah. Oh, jadi kan ada baiknya Nabi itu. Nabi itu baik terus. Makanya jangan salah berpikir pian. Nabi itu bini sidin 9. Kan ada baiknya Nabi itu. Karena Nabi ini bukuan orang baik. Jadi sidin bebini saikong baik, ditambahin sidin pulang saikong baik pulang, ditambahin sidin pulang saikong baik pulang, karena sidin bukan orang baik. Makanya ketika Nabi ini bebini lawan Juwairiyah, berapa kaum yang masuk Islam dengan diperistri menjadi ummu mukminin Juwairiyah itu, karena sidin orang baik, bahkan orang bangga. Coba kita sunnah itu sunnah aja. Lawan nang ada saikong najak ada baik lagi. Ditambah pulang saikong pada ramuk. Pada mau sunnah. Kada kawa.
kecuali amun kita ini baik benar udah mintuha kita nang pamuhe baik iparan wah luar biasa lawan kita bini luar biasa saudara kita aja anak mana baik tambah baik di situ pun himung pulang dapat kita anjingnya ini baik benar ini bilang himungan nah itu ngarannya nang kaum ada kita nang ini nang ada nang ini Jakarta ruas lagi ditambah pula saya kok nggak dengan tentang sunnah iya ulama nih mau juga ulamaan ini berat pian berat kada serta merta itu Pak makanya akhirnya ada prinsip orang nak kawah hendak babini lebih pada saikung nijar nah syaratnya 4 1 alim nomor sangat kawah ini alim benar orangnya nang kedua amunnya kada alim berduit kawah juga nang ketiga napa pangeramput nah nang ketiga ada nang keempat jagau nah lamunnya alim kada berduit kada bakaramput kada wani jagau kada ya nang ada nih orangnya ada kawa ini insyaallah mudah dapat rahmatnya Allah dan dapat rahmat Allah ya Allah ini Rasulullah jadi pian maksud ulun ini jangan mojar kaina tak dengar pandir apakah Rasulullah itu jar ini kada itu jalim jar kada jalim itu pian nih begini pula kada jalim amunnya jalim Nabi paling lari dari melakukan kedaliman jadi kada zalim bubuan bibinian itu luar jalimnya jar maka bibini pulang kada zalim nih seorang mereka mula hukum jalim tapi baik deh nah baik ada kita nih bisa kada mudah dapat rahmatnya Allah kemudian kita terusakan wa ayyanahu itu wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna pasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura ayyana itu menetapkannya juga kita takyin menolong bisa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dari keilukannya jamalnya asna yang paling hebat itu asna maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu gembira mansura dan ditolong jadi kita ini amun hendak masrur hendak mansur selalu menjadi hamba Allah yang baik jangan melakukan keburukan jangan melakukan kejahatan sekali kita melakukan keburukan siapapun kita maka pertolongan dan kebahagiaan itu akan dicabut oleh Allah mudahan kabul hajat kita berataan wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahjihi dan sahabat-sahabat keluarga beliau dan orang-orang yang berjalan atas nahji jalannya panalu khairan wafira maka orang itu akan mengambil atau memiliki atau mencapai khairan wafira kebaikan wafira yang sangat dahsyat wafira itu kita maknai dahsyat atau kathira banyak ya dahsyat amma ba'du nah kemudian setelah itu mana amma ba'du ini setelah alhamdulillah setelah syahadatain setelah salawat maka payaqulul murtaji berkatalah orang yang selalu berharap apa yang diharapkan beliau gufral masawi ampunan segala kesalahan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi hada syarhun ini syarah wada'tuhu aku letakkan alal kitab atas ini kitab al mustamini yang mengandung alal mawaidhi nasihat-nasihat lil allamah al hafidh bagi yang alim dan hafiz li Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir Ibnu Hajar Al Asqalani nah ada juga sanadnya kita ini Ibnu Hajar Al Asqalani ini adalah ahli hadis. Kalau Ibnu Hajar Al Haytami itu ahli fikih. Nah, Ibnu Hajar Al Asqalani ini adalah gurunya Syekhul Islam Syekhul Islam Al Ansari
nang pangarang kitab Fathul Wahhab. Beisi murid siapa sih ini Syekhul Islam apa Al Ansari ini siapa? Ini makam Sidin ini di makamnya Imam Syafi'i Beparakan. Itu apa manakibnya panjang ini. Imam Al Ansari ini subhanallah Syekhul Islam ini beisi murid juga Imam Asy'arani, beisi murid juga Ibnu Hajar Al Haytami. Jadi ujar Sidin bahwa aku ini dukiktu bil hajarain, aku ini dihempaskan oleh dua batu. Apa? Nah, guru Ibnu Hajar Al Asqalani seorang alim, seorang wali, murid Ibnu Hajar Al Haytami seorang alim, seorang wali juga. Di tengah-tengah batu di sini aku dikapit. Nah, ini nang hebat. Ini nang hebat. Jadi guru alim, murid alim. Kebanyakan kita ini kan guru aja nang alim, murid kada alim, ya nang kau bakal karamput. Terserah-sarah aja bepandir bebacaan. Ini kadang nang alimnya juga dibubungli, gini kada tahu juga. Ini Nur Muhammad macam-macam nang dikisahkan, kada hebat. Nang hebat itu gurunya wali, muridnya pun wali. Jadi kada kawa akai kita. Nang kaya ini nah amunnya murid ahli nahu juga. Seorang ahli nahu anu kada ahli nahu ketahuan murid. Belajar napa itu jar membaca aturnya patah maka kasrah. Napa guru jadi barisnya patah? Padahal patah pada jadi kasrah. Ini baris patah itu tertinggi kedudukannya daripada baris kasrah. Ujar. Makanya apa contohnya? Ai wali itu barisnya kasrah. Berarti taibat wala. Sidina luput teh lah kok. Taibat wala pada wali. Karena wala itu baris patah. Kalau wali itu masih baris kasrah. Jadi taibat wala sidin pada wali. Makanya tak banyak wawalaan pada wawalian. Makanya bilangnya wawalian orang tuh pasti akhirnya wawalaan. Mudahan dapat rahmatnya Allah. Nah, ini kita terusakan sedikit lagi. Ujar Sidin. Nah, Sumal Misri kemudian Mesir. No, ini jadi di Mesir inilah luar biasa. Banyak makam wali-wali. Banyak. Ini kan Ibnu Hajar Al Asqalani ini makamnya juga di Mesir. Sebelah daripada makam Imam Syafi'i. Nah, betarus lagi Ibnu Hajar Al Asqalani. Kesebelahnya lagi makam Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i. Nang syaqautu ila Waqi suaihibdi Pak Arsyadani bitarkil ma'asi fa innal ilma nur wan nur la yuhdalil asi. Terus lagi makamnya siapa? Nah, Muhammad Hanafiyah, anaknya Sayyidina Ali. Makamnya kasana lagi Al-Ghifari sahabatnya Rasul. Kasananya lagi ada masjidnya dan termasuk makam Amr bin As sahabat Nabi gubernur Mesir. Banyak di Mesir ini. Makanya ujar Quran udkhulu Misra fa inalakum masa'altum. Kalian harus masuk kota Mesir karena di Mesir itu apapun yang kalian inginkan Allah akan sediakan. Jadi banyak para aulia Allah itu apabila buntu di kampung berdoa kada kabul-kabul, mereka berangkat ke Mesir hanya sekadar berdoa. Kenapa? Sebab karena ketika bermunajat di kota Mesir, Allah akan kabulkan permohonan itu. Karena berpegang dari firman Allah, masuklah kalian ke kota Mesir karena di Mesir itu apapun yang kalian inginkan aku akan sediakan. Mudahan kawa ke Mesiran karena kita. Ya Allah, jakanya Mesir inilah di susu balah bati-bati. Jadi sok kita tulakan ini ziarahnya gratis ini ziarahnya. Nah, tulaknya ini nang bayar ini mau bener kita nih. Allah, mah di Mesir sekian kitab-kitab nang kita karang ini kan sini mah ambil dari Ibnu Hajar Al Asqalani. Siapa ini? Di Mesir makamnya. Atau ini mah ambil kayaknya dari Imam Asyuyuti. Di mana makam Imam Suyuti? Di Mesir juga. Ini majaknya Syafi'i, di mana makam Imam Syafi'i? Di Mesir juga. Ini kita mengambil burdah, karena burdah ini bila dibacakan demikian, malah ada kitab syarah burdah, ada besian. Bila baik ini dibacakan di banyu, diminum makan, nanyata ampi haus. Nah ada juga ini istimewaan faidah-faidahnya. Nah di mana burdah ini makamnya? Di Mesir juga.
Ini kita membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana makamnya? Mesir juga. Jadi di Mesir ini banyak kitab-kitab yang kita baca sehingga menjadikan seseorang itu kekasih Allah, makamnya banyak di Mesir. Jadi penting ini kita ke Mesir nih. Ini ziarahnya ini gratis saja, tulaknya membayar. Allah karim, insyaallah Mesir lah. Dan Nabi pun mengambil bini di mana? Salah satunya, Mariatul Kibtiyah. Kibti itu di Mesir. Kibti itu yaitu di tempat makamnya Saibul Burdah di kota Alexandria, itu bangsa Kibti. Makamnya Abul Abbas Al-Mursi. Nang berucap Abul Abbas Al-Mursi ini, sedetik aja di sini aku ada melihat Rasulullah, maka aku hukumkan kafir. Bukan kafir keluar pada Islam, itu ada. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini murid siapa? Murid dari Abul Hasan Asyajili. Siapa Abul Hasan Asyajili ini? Ada memadakan makam beliau lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Mesir juga ini. Tapi kada kawa ini kada bermalam kita. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini melahirkan Saibul Burdah. Kemudian Abul Abbas Al-Mursi ini melahirkan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allah karim. Makleh. Nah, kemudian kita teruskan lagi. Tagamadahullahu ta'ala birahmati amin wa samaituhu ujar Sidin. Ujar Syekh Nawawi Banten yang kita sudah sanadnya tadi diunjuki, maka kita namai ini kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba. Kalau kita menaguk sebuting dia dari kitab ini, nah kita taguk, artinya kita menerima nasihat bakal selamat. Apalagi banyak. Maka kada kawa kita amun kada tahu apa-apa isinya, amun kada belajar. Karena isinya ini adalah nasihat. Apa makna nasihat? Iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan kepada orang lain. Kalau kita hendak menjadi hamba Allah yang baik, hendak top di mata Allah, laksanakan apa dalam kitab Nasihat Ibad ini. Karena barataan isinya adalah nasihat. Nah, seperti apa? Insya Allah, maka kita sedikit lagi lah, belum lagi nah. Fi bayani al-fadin munabbihat alal istidad liyaumil ma'ad, pada menjelaskan lapas-lapas yang munabbihat, memberikan pengaruh. Asalnya kan membangunkan, asalnya lalai. Nah, ini memberikan pengaruh alal istidad, untuk mempersiapkan liyaumil ma'ad, untuk hari akhirat. Yaumul ma'ad itu hari akhirat. Nah, pengarang berdoa ini kabul malam ini. Dua pengarang, apa doa beliau? Wa as'alullahal karim, aku memohon kepada Allah yang karim, ayam pa'abihi al muslimin, supaya ini bermanfaat dengan kitab ini kaum muslimin. Wa ayyaj'alahu, dan supaya menjadikan ini kitab zakhiratan, sebagai perbendaharaan, sebagai tabungan pahala ila yaumiddin, untuk kita semua kelak ketika kita berada di alam kubur. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin. Seperti apa ini? Insyaallah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamali, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah